Kamen Rider Gabu episode ke-39 ini kelihatannya ringan di awal, tapi ternyata malah jadi salah satu episode yang cukup emosional dan ada sisi brutalnya juga sih. Dari puding manis sampai pertarungan penuh dendam, semuanya dibungkus dengan pace yang cukup pas. Yuk kita review Kamen Rider Gabu episode ke-39. Episode ini dibuka dengan Soma yang bilang ke Sachika kalau dia pingin nengokin Paman Dente. Sachika yang masih ingat permintaan Paman Dente tentang rahasia soal giginya, mutusin buat ikut. Akhirnya mereka sampai di gua tempat tinggal Paman Dente dan langsung disambut dengan scene yang cukup kocak ya kalau menurut gua, dimana Dente tergeletak di tanah, Rakia berdiri di sampingnya, terus Dente kayak ngambek gitu karena nggak mau kerja lagi. Ini ngeliatin sih kalau Dente itu katanya capek kerja dan pingin ikut tur kuliner manusia katanya, khususnya buat nyicip parfait. Dente katanya pengen makan parfait, tapi karena dia nggak punya penyamaran manusia ya jelas tidak bisa. Akhirnya Sachika ngusulin buat bikin parfait sendiri yang tentu saja disetujui oleh rekan-rekan lainnya ya. Dan di sini kita bisa lihat juga sisi humanis Paman Dente yang pingin ngerasain hal-hal kecil di dunia manusia. Terkesan filler, tapi sebenarnya ini jadi build up emosi yang cukup penting buat nanti gongnya di akhir. Lalu Sachika memutuskan buat pergi bareng Rakia buat beli nampan perak buat nyajiin pudingnya nanti. Di tengah-tengah lagi belanja ini Rakia kayak introspeksi si piringnya ya. Kelihatan banget nih, paham banget Rakia soal beginian. Ya jelas saja karena Rakia adalah Granute dan dia tahu soal perbatuan. Di sisi lain ada Soma yang lagi belanja bahan puding dan ketemu pemilik toko snack. Ini pemilik toko snack bakal jadi apa ya ke depannya ya? Dimunculin terus, tapi kalau biasa-biasa aja kurang menarik nih. Apakah bakal jadi villain? Mari kita nanti. Soma juga ketemu Hanto nih di sini dan diajak buat ikut bikin puding, tapi Hanto nolak. Katanya makanan manis itu bukan tipenya, dan ternyata di sini Hanto masih berjuang untuk mencari Inoue Michiro ya, keluarganya Soma. Beralih ke dunia Granute, di sini Lisel datang ke Glota buat nanyain kenapa pasukan Dark Snake melambat. Ini jadi ajang adu power lah ya antar villain cewek. Glota tetap kalem, tapi Lisel langsung bawa-bawa Jeep yang katanya udah gak nurut sama kakaknya lagi. Glota juga kaget kalau Jeep udah di-upgrade diam-diam. Ini juga yang bikin Glota langsung menanyai hal tersebut kepada Niel, dan yang bikin Glota makin mind blow adalah dia sadar kalau Paman Dente masih hidup. Dari sini ketegangan mulai naik nih. Ini makin menunjukkan juga ya sisi di Granute yang gak cuma jahat tapi juga punya ego dan politik internal yang rumit, khususnya bagi Lisel dan juga keluarga Stomach. Di saat tim Happy Parade lagi sibuk nyiapin puding, Glota tuh datang ke guanya Paman Dente dan langsung nyekek dia. Dia maksa Dente buat balik kerja buat Stomach Company demi mengambil kembali perusahaan dari tangan Zelda. Tapi jawaban Dente kalem banget. Dia bilang kalau Glota sebenarnya cuma kesepian. Semua keluarganya udah gak ada, dia cuma ngelindungi sisa-sisa yang ada. Ini bagian yang cukup deep ya, dimana Dente ngelihat luka di balik kekerasan Glota yang selama ini kita lihat. Glota tentu saja menolak dan dia gak mau dianggap lemah. Dente juga sempat bilang kalau dia punya satu keluarga lagi. Ya tentu saja ini merujuk kepada Soma ya. Di sini sepertinya Glota menebas Dente hendak kabur ketika Soma, Sachika dan Rakia datang. Ini suasana langsung berubah di sini. Yang awalnya manis menjadi tragis, tapi masih patut pertanyaan juga, apakah stres besar di dada Dente itu memang Glota atau mungkin yang lain. Tapi kayaknya sih Glota ya. Mau gimana lagi sih teorinya gitu. Ketika Soma, Sachika dan Rakia datang, tentu saja semua mereka terkejut, sedih, terutama Sachika sih. Ekspresinya nice banget di sini. Dan yang bikin menarik juga ketika Rakia lihat luka Dente, dia langsung ngeh kalau itu adalah luka yang sama kayak waktu Komel mati. Artinya Glota adalah pelakunya. Dia langsung ngejar Glota dan ngelabrak dia. Awalnya mereka bertarung tanpa berubah. Ini mantep banget sih pertarungannya. Lalu juga Glota dengan entengnya bilang dia nggak inget siapa yang dia bunuh karena udah terlalu banyak. Cukup sadis juga ya. Tentu saja ini nyerang personal sih buat Rakia. Akhirnya di sini Rakia Henshin bertarung melawan Glota yang juga berubah menjadi wujud monsternya. Pertarungannya cukup nice, tapi di sini Rakia kalah. Bahkan Framebreaker-nya dibuang sama Glota. Dia dihajar sampai habis. Lalu Glota ketika mau ngasih finishing, Soma datang dan langsung Henshin ke Kamen Rider Gav Overmode. Dengan satu tendangan dia ngelempar Glota menjauh. Oke, mungkin itu saja ya review Kamen Rider Gabu episode 39. Gimana menurut kalian nih Glota yang dipersiapkan untuk menjadi rivalnya Fram buat form barunya?
Apakah cocok? Lalu apakah build up ceritanya juga bagus? Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian boleh follow semua media sosial Tokusatsu. Ada di Instagram, ada di Tok, ada di YouTube, dan juga ada di BeStation. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.